Selamat bertemu dengan saya untuk mata pelajaran kepedulian lingkungan untuk ATT tingkat 1. Dalam mata pelajaran ini mencakup konvensi-konvensi internasional yang ada hubungan dengan kepedulian lingkungan seperti Marpol 7378, Ballast Water Management Convention 2004, Pollution Control, London Dumping Convention, International Convention relating to the intervention of the HISIS in cases of oil pollution facilities 69, 1969 dan Protocol 1977. Nomor 6, Civil Liability for Oil Pollution Damage. Nomor 7, Fund Convention. Nomor 8, International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage. Nomor 9, Anti-Polling Convention 2001. Nomor 10, Undang-Undang Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 21. Konvensi Marpol 38 terdiri dari Marpol 73, Protokol 78, Protokol 1, Protokol 2, Protokol 97, Protokol 73, terdiri dari 20 artikel dan 5 aneks atau 5 lampiran. Protokol 78 mengenai perubahan Marpol 73 dengan mengadopsi konvensi TSPP atau Tanker for Safety and Pollution Prevention Convention ke dalam dalam Marpol Annex 1. Protokol 1 mengenai prosedur pelaporan pada insiden yang melibatkan zat merugikan atau harmful substances. Protokol 2 mengenai penyelesaian berbeda pendapat antara dua negara tentang interpretasi dari Marpol secara arbitrasi. Protokol 97 mengenai Marpol 73 dengan menambah satu aneks sehingga sekarang menjadi 6 aneks. Aneks 1, peraturan-peraturan untuk mencegah pencemaran oleh Marpol. Aneks 2, peraturan pengawasan pencemaran oleh zat cair beracun yang diangkut dalam bentuk curah. Aneks 3, peraturan pencegahan pencemaran oleh zat berbahaya yang diangkut dalam kemasan. Aneks 4, peraturan pencegahan pencemaran oleh kotoran atau sewage dari kapal. Aneks 5, peraturan pencegahan pencemaran oleh sampah dari kapal. Aneks 6, peraturan pencegahan pencemaran udara dari kapal. Definisi-definisi yang saya ambil dari Marpol 73. Apa yang dimaksud dengan harmful substance atau zat yang membahayakan atau merugikan? Berarti setiap zat yang jika dimasukkan ke dalam laut dapat menimbulkan bahaya terhadap kesehatan manusia, membahayakan sumber daya dan kehidupan di laut, merusak fasilitas, dan atau mengganggu penggunaan laut yang sah lainnya, dan termasuk setiap zat yang diawasi oleh konvensi ini. Dan apa yang dimaksud dengan discharge atau pembuangan? Pembuangan zat yang membahayakan berarti setiap pembuangan apapun penyebabnya dari kapal dan termasuk setiap escape, pembuangan tumpah, kebocoran, pemumpaan, mencarkan, atau mengosongkan. Tapi tidak termasuk pembuangan atau discharge menurut konvensi ini ialah apa yang diatur dalam London Dumping Convention atau pelepasan zat berbahaya secara langsung yang berasal dari kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral di lepas pantai. Pelepasan zat yang membahayakan untuk tujuan riset ilmu pengetahuan yang sah untuk pengulangan atau pengontrolan polusi. Insiden berarti suatu kejadian yang melibatkan aktual atau kemungkinan pembuangan ke laut suatu zat berbahaya atau aliran yang mengandung zat berbahaya. Pelanggaran terhadap persyaratan dari konvensi ini dilarang dan sanksi akan ditetapkan sesuai undang-undang dari negara bendera dimanapun pelanggaran terjadi. Bila masyarakat dilaporkan terjadinya pelanggaran dengan bukti-bukti yang cukup untuk diproses ke pengadilan, maka harus diproses secepat mungkin sesuai dengan undang-undangnya. Setiap pelanggaran dari persyaratan dari konvensi ini dalam daerah hukum suatu negara anggota dilarang dan sanksi ditetapkan berdasarkan undang-undang dari negara di mana pelanggaran itu terjadi. Negara tersebut
boleh memproses sesuai undang-undang mereka atau melaporkan kepada negara bendera dengan bukti-bukti yang cukup untuk diproses. Setiap insiden yang melibatkan zat yang membahayakan harus dilaporkan sesegera mungkin sesuai ketentuan protokol 1 dari Marpol. Dalam verifikasi konversi, negara boleh menyatakan belum menerima semua aneks. Ya, dari aneks 3, 4, 5, 6, makanya aneks ini disebut sebagai optional aneks. Sedangkan aneks 1, aneks 2 diharap memang cepat diratifikasi. Nah, sertifikat yang diterbitkan di bawah kewenangan sebuah negara anggota akan diakui oleh anggota negara lain yang keabsahannya sama dengan mereka terbitkan. Kapal-kapal yang diharuskan mempunyai sertifikat menurut ketentuan dari konvensi ini apabila berada di pelabuhan atau terminal lepas pantai dari suatu negara anggota lainnya akan diperiksa oleh pejabat-pejabat yang diberi kewenangan oleh negara tersebut yang kita sebut sebagai namanya porset control. Pemeriksaan itu terbatas pada memeriksa apakah kapal punya sertifikat yang di kapal yang masih berlaku, kecuali ada bukti yang jelas atau clear ground for believing bahwa kondisi kapalnya atau perlengkapannya tidak sesuai dengan sertifikat. Dalam hal demikian, atau bila kapal-kapal tidak membawa sertifikat yang masih berlaku, negara yang mengadakan pemeriksaan tadi akan mengambil langkah-langkah yang menarik kapal tersebut tidak diizinkan berlayar ke laut sampai dia tidak akan menimbulkan ancaman terhadap lingkungan maritim. Negara anggota tersebut juga boleh mengizinkan untuk berlayar ke suatu pelabuhan terdekat untuk perbaikan bila sebuah negara menolak sebuah negara masuki pelabuhan atau terminal lepas pantainya atau mengambil tindakan terhadap kapal tersebut dengan alasan kapal itu tidak memenuhi persyaratan sesuai konvensi ini, negara tersebut harus segera melaporkan kepada pemerintah negara bendera dari kapal tersebut. Semua negara anggota akan bekerja sama dalam mendeteksi pelanggaran-pelanggaran dan pelaksanaan dari aturan-aturan konvensi ini dengan menggunakan tindakan yang dapat melaksanakan dalam mendeteksi dan memonitor prosedur yang memadai untuk pelaporan dan pengumpulan bukti. Sebuah negara anggota akan mengirimkan kepada negara bendera bukti bila ada bahwa sebuah kapal telah membuang zat yang membahayakan atau aliran yang mengandung zat yang membahayakan atau melanggar ketentuan dalam konvensi ini. Saat menerima laporan dan bukti-bukti tersebut, negara bendera dapat meminta pihak tersebut untuk mengirimkan bukti-bukti yang lebih lengkap dari pelanggaran tersebut. Apabila negara bendera menganggap bahwa sudah cukup bukti yang memungkinkan untuk diajukan ke pengadilan, maka harus diambil tindakan untuk segera diadili sesuai undang-undangnya. Negara bendera akan memberitahukan negara yang melaporkan dan AIMO dari tindakan tersebut. Semua usaha akan diambil untuk mencegah kapal mengalami delay dalam pemeriksaan terhadap kapal tersebut. Setiap perselisihan antara dua atau lebih anggota dari konvensi ini sehubungan dengan interpretasi atau penerapan dari aturan-aturan dalam konvensi ini, bila perselisihan ini tidak dapat diselesaikan dengan negosiasi antara pihak-pihak yang terlibat dan anggota ini tidak setuju sebaliknya, maka akan dikirimkan atas permintaan dari tiap-tiap mereka ke arbitrasi sebagaimana diatur dalam protokol 2. Nah, setiap negara akan mengkomunikasikan kepada AIMO mengenai teks dari undang-undang peraturan pemerintah atau peraturan presiden yang regulasi dan peraturan lainnya mengenai konvensi ini. Contoh-contoh sertifikat yang diterbitkan sesuai konvensi ini, daftar reception facilities termasuk lokasi, kapasitas, ketersediaan, fasilitas, dan sifat-sifatnya. Laporan-laporan resmi atau ringkasan dari laporan resmi sehubungan dengan konvensi ini. Laporan statistik tahunan dalam bentuk standar dari AIMO dari hukuman yang dikenakan terhadap pelanggaran-pelanggaran dari konvensi ini. Tiap aneks dari Kod Marpol akan berlaku pada intervals 12 bulan sejak tanggal di mana 15 negara dengan jumlah tonase armada niaganya tidak kurang dari 50% niaga dunia telah berratifikasi aneks ini.
Protokol 78. Pada tahun 78 adakan penyempurnaan terhadap Konvensi Marpol 73 dengan adopsi aturan mengenai tanker safety pollution prevention ke dalam Aneks 1 Marpol 73 dan juga disepakati bahwa Aneks 2 tidak akan diberlakukan selama 3 tahun atau lebih mulai dari tanggal berlakunya protokol ini. Protokol 1, aturan mengenai pelaporan pada insiden yang melibatkan zat yang membahayakan. Nakoda atau orang-orang lain yang bertanggung jawab terhadap kapal yang terlibat dalam insiden pencemaran harus melaporkan segera mungkin. Laporan sudah dikirim apabila pembuangan atau kemungkinan terbuangnya minyak atau zat cair beracun karena alasan apapun, termasuk untuk menyelamatkan kapal atau menyelamatkan jiwa di laut. Pembuangan atau kemungkinan terbuangnya zat yang berbahaya dalam kemasan termasuk dalam kontainer, tangki portable, kendaraan di jalan, atau dari di rel dan tongkang. Ketiga, kerusakan, kegagalan, atau pecahnya kapal yang panjangnya 15 meter terlebih yang berpengaruh terhadap keselamatan kapal, termasuk tuburukan kandas, terbakar, meledak, kegagalan bangunan, bocor, dan bergesernya muatan, serta rusaknya alat-alat keselamatan navigasi seperti kerusakan kemudi, pesawat penggerak, sistem pembangkit listrik, dan alat bantu navigasi yang penting. Pembuangan waktu kegiatan minyak dan cair beracun yang melebihi kadar yang diizinkan. Laporan harus disampaikan melalui alat komunikasi yang tercepat melalui stasiun radio pantai kepada otoritas yang ditunjuk negaranya. Kalau di Indonesia, kepada sak bandar terdekat. Isi laporan adalah identitas kapal yang terlibat, waktu, jenis, dan lokasi kejadian, jumlah dan jenis zat berbahaya yang terlibat, bantuan dan tindakan penyelamatan yang telah diambil. Protokol 2 tentang penyelesaian perbedaan pendapat antara anggota mengenai interpelasi dan aplikasi dari ketua Marpol diselesaikan dengan cara pengadilan arbitrasi. Arbitrasi akan dibuat bila ada permintaan salah satu anggota AIMO terhadap anggota yang lain dengan dokumen mengenai apa yang diselesaikan. Pengadilan terdiri 3 anggota, 2 dari yang ditunjuk oleh masing-masing pihak yang berselisih, dan yang ketiga yang dipilih oleh 2 anggota tadi dari negara yang netral. Protokol 97 tentang perubahan terhadap Marpol 38 yang tadinya terdiri 5 aneks ditambah 1 aneks menjadi aneks 6 dengan menambah aneks mengenai pencegahan pencemaran udara dari